Hai movie lovers, selamat datang di Movie Punya Cerita. Kumpulan spoiler movie menarik akan tersaji di sini. Pada kesempatan kali ini, MVC akan membawakan spoiler movie Knak. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Dikisahkan Evan Weber yang diperankan oleh Keanu Reeves, seorang ayah dan suami yang matang hidupnya. Istrinya adalah seorang seniman yang lahir di Barcelona, Spanyol. Kedua anaknya yang juga fasih berbahasa Spanyol mencintai ibu dan ayah mereka. Nama mereka Evan dan Karen. Begitu juga dengan kedua orang tuanya. Mereka bagaikan sebuah keluarga yang sempurna. Berketepatan dengan hari ayah sekaligus akhir pekan yang cocok untuk melepaskan kepenatan, keluarga ini berencana untuk berlibur ke pantai. Akan tetapi sayangnya Evan tidak bisa ikut. Ini dikarenakan ada pekerjaan yang mesti dia selesaikan di rumah. Evan yang dulunya adalah seorang DJ dan sekarang berprofesi sebagai arsitektur. Kedua anaknya berpamitan dengan ayahnya sebelum berangkat dengan ibunya. Evan sempat bergurau kalau mereka bakal tidur di dalam kardus apabila dia harus ikut berlibur ke pantai. Karena dia akan kehilangan pekerjaannya untuk menafkahi mereka. Di malam hari yang tenang tanpa kebisingan dan suara tawa anak-anak, Evan sendirian di rumah, diiringi alunan musik dari piringan hitam kesayangannya. Beberapa kali terdengar suara ketukan dari pintu depan. Samar-samar ditutupi kebisingan suara hujan, Evan lalu membuka dan menyapa dua tamu tak diundang. Dua gadis cantik yang mengaku sedang mencari rumah kediaman keluarga Gregoris. Awalnya Evan hanya minta maaf karena kurang begitu kenal dengan nama keluarga di lingkungan itu. Alasan demi alasan terus dilontarkan dengan sopan dari kedua gadis misterius ini. Sehingga akhirnya Evan mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya sembari menunggu jemputan dari layanan taksi Uber. Evan bersikeras menolong mereka dengan cara memesan layanan Uber di lewat handphonenya. Kedua gadis misterius ini tampaknya punya 1000 alasan dan kelihayan dalam berbicara dengan orang lain. Evan akhirnya mengizinkan mereka untuk tinggal sebentar hingga pakaian mereka selesai dicuci. Apa yang selanjutnya terjadi sungguh di luar perkiraan. Dua gadis ini mulai menunjukkan sikap genitnya. Perlahan tapi pasti, Genesis, Lorenzo Izzo, dan Belle, Ana de Armas memancing pembicaraan dengan mengarang kisah hidup dan profesi mereka. Evan yang dari awal selalu berusaha menghindar dan bersikap sopan terhadap Genesis dan Belle, dia seharusnya bukanlah tipe pria yang mudah tergoda. Akan tetapi akhirnya sebuah kesalahan fatal menjeratnya. Evan secara tidak sengaja menemukan Genesis dan Belle sedang berada di kamar mandi tanpa busana sambil terus berucap kata tidak. Iman Evan akhirnya runtuh dan mereka melakukannya bertiga. Di pagi berikutnya, Evan terbangun di kamarnya sendiri. Seorang diri mengira kalau Genesis dan Belle sudah pergi jauh dari rumahnya. Dua gadis misterius ini masih berada di rumah Evan. Dan selanjutnya kendali ada pada mereka, bukan pada Evan. Mereka punya bukti kejahatan dan beberapa alasan yang siap menjerat Evan dengan kurungan penjara minimal 15 tahun. Keluarganya akan berantakan. Evan merasa tidak berdaya. Apa sebetulnya yang diinginkan dari dua gadis ini? Uang? Atau mungkin hanya sekedar balas dendam? Louis, teman bisnis dari Karen yang kebetulan menjenguk Evan, ikut jadi korban Genesis dan Belle.
Padahal Evan sudah memperingatkan dia ketika Louis menemukan Evan dalam kondisi terikat di kursi. Louis tidak mendengarkan Evan. Kelalaian lain ini berujung maut. Louis harus menerima ajalnya ketika tersandung dan kepalanya terhantuk batu pada salah satu patung karya seni karet. Sampai suatu titik, Evan tidak tahan lagi dengan kelakuan dua gadis muda ini. Evan berusaha menghubungi pihak berwajib dengan menggunakan alasan bahwa rumahnya dibobol. Genesis dan Belle tidak punya pilihan lain, mengingat Evan akhirnya berani bertaruh untuk beberapa resiko yang akan dia hadapi. Evan mengantar mereka berdua pulang. Tentu saja alamat yang disebutkan kedua gadis ini hanyalah fiktif belakang. Segera saja mereka kembali lagi ke rumah Evan pada malam harinya. Parahnya kali ini mereka sudah hafal kondisi rumah Evan dan lingkungan di sekitar sana, termasuk para tetangga. Mereka tahu persis bahwa tidak ada seorang pun di lingkungan sana pada akhir pekan. Semua tetangga Evan sedang berpergian. Rumah-rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong. Evan jadi bulan-bulanan kedua gadis ini. Ibarat kawanan tikus yang sedang menggerogoti seekor kucing. Evan tidak berdaya. Dia disiksa dan dijadikan bahan mainan. Seisi rumahnya diporak-porandakan oleh mereka berdua. Dalam keadaan terikat, Evan hanya punya suatu kesempatan. Sebuah pistol yang sengaja disembunyikan dalam sebuah guci di atas rak, untuk menjauhkan barang berbahaya ini dari jangkauan anak-anaknya. Evan hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk beraksi melumpuhkan kedua iblis betina ini. Sedangkan ancaman dari Genesis terus menghantui pikiran Evan. Dia akan dieksekusi mati begitu matahari terbit.